Hai teman-teman, kita mau ibadah ya. Berdoa sama James yuk. Tuhan Yesus, kami mau ibadah. Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Aku mau pergi ibadah ke gereja nih. Tapi kok aku sendirian ya? Ya udahlah, tak cari teman dulu ah. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya, dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membimbing aku, hanya padanya aku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Masih belum ada teman juga nih. Ya udahlah, tak lanjutkan perjalanan aja sambil cari teman. Loh, ini ada teman. Yuk kita sama-sama ke gereja yuk. Let's go. Oke. Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay, tas dulu dong. Wah, kita berdua aja nih. Gimana kalau kita cari temen? Iya. Tapi janji ya, jangan tinggalin aku kalau mau ke gereja. Oke. Oke. Siap-siap. Yuk jalan yuk. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Ini mana nih teman kita? Siapa lagi ya yang kita ajak ke gereja? Ini ada satu teman kita lagi. Yuk kita aja yuk. Kamu mau nggak ke gereja sama kita? Mau. Yeay, yuk kita ke gereja.
Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay! Yeay! Loh, si Ige kemana? Tahu tuh. Ih, sebel banget. Katanya dia mau ke gereja bareng kita. Sekarang ninggal-ninggal. Nanti aku bakal bilangin ke tante di sekolah minggu. Karena dia itu udah ninggalin kita. Yaudah yuk kita ke gereja dulu. Yuk. Mana ini ya anak-anak ini ya? Oh, ini dia. Halo James, selamat pagi. Halo Riri, selamat Halo, Tante. pagi. Loh, James, kenapa kok Riri kok sedih gitu, cemberut gitu? Tahu tuh. Kenapa Ri? Kenapa kok cemberut? Ih, Tante, Riri sebel banget. Masa si Ige tadi ninggalin kita di tengah jalan, ya kan? Oh, ya kan? gitu. Nah. Terus. Masa dia itu udah janji, Tante udah janji kayak gini loh. Dia bakal ke gereja bareng-bareng kita. Terus tiba-tiba di tengah jalan dia hilang. Oh. Jadi sebel banget, Tante. Sudah Ri, sudah ya. Nggak usah marah-marah lagi. Mungkin IG-nya kebelet pipis tadi ya. Sabar ya. Iya. Anak Tuhan kan harus saling mengasihi ya James ya. Iya, betul, Iya, Tante. Riri inget ya. Tante, maaf banget aku telat tante. Duh, Oh, kamu telat oke. Kenapa tadi kok telat Ge? aku tadi lihat kucing terluka gitu loh tante di jalan. Terus ya aku obati dulu, aku bawa ke rumah gitu. Oh, Kasihan tante. iya. Maaf, Tante. Perbuatanmu sudah bagus itu. Ya itu loh. Tadi ternyata Iki ada alasannya loh terlambat. Ya kan? Iya, Nah, Tante. jadi kita itu jangan jadi orang yang suka membenci, tapi kita harus saling mengasihi, semuanya saling mengasihi. Nah, kita mau belajar sama-sama mengenai Petrus. Mau nggak belajar sama-sama tentang kasih dari Petrus ini? Mau, Tante. Iya, bagaimana saling mengampuni, saling mengasihi ya. Kita lihat sama-sama ya ceritanya ya. Iya, Nah, Tante. ini ceritanya. Keajaiban pengampunan. Ini adalah Petrus. Petrus pada waktu itu adalah seorang nelayan sebelum Halo. ia mengikuti Yesus. Hei, Petrus telah melihat banyak mujizat yang diperbuat Yesus dan mendengar pengajaran-pengajarannya. Ketika hampir tiba saatnya Yesus disalib, Yesus makan bersama para muridnya. Saat itu Yesus berkata bahwa waktunya telah tiba bagi Yesus untuk meninggalkan mereka. Mana engkau akan pergi? Yesus berkata bahwa ia tidak dapat mengikutinya sekarang. Apa? tapi kamu dapat mengikuti aku kemudian. Kapan itu? Mengapa aku tidak bisa ikut sekarang? Aku bersedia mati untuk engkau. Mati untuk aku, Petrus. Sebelum ayam berkokok besok pagi, engkau akan menyangkal aku 3 kali bahwa engkau tidak mengenal aku, Petrus. Kemudian Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Dalam perjalanan, Yesus berkata pada murid-muridnya bahwa besok mereka akan meninggalkan dia. Tetapi Petrus berkata, Meskipun semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Petrus, sebelum ayam berkokok besok, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali bahwa engkau tidak mengenal aku. Tetapi Petrus tidak percaya dan yakin bahwa ia akan setia pada Yesus sampai akhir. Dan murid-murid lain juga sependapat. Kemudian malam itu Yesus ditangkap oleh pasukan-pasukan Romawi dan murid-murid melarikan diri.
Sementara Yesus dibawa kepada imam besar, Petrus mengikuti dari jauh bersama murid lain. Petrus pun datang untuk menghangatkan dirinya. Halo semuanya. Pak. Orang ini adalah salah satu pengikut Yesus. Oh, bukan. Aku bahkan tidak mengenal dia. Kamu pasti salah satu dari mereka. Bukan. Baiklah. 1 jam kemudian, seorang pasukan pun lewat dan mengenali Petrus. Kamu kan orang yang aku lihat di Bukit Zaitun bersama Yesus. Dia ini pasti salah satu dari mereka. Mereka datang dari tempat yang sama. Iya, benar. Bukan. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Ketika itu Petrus mendengar ayam berkokok. Yesus berpaling dan melihat Petrus. Teringatlah Petrus akan perkataan Yesus. Ia pun meninggalkan tempat itu sambil menangis. Yesus pun mati dan dikuburkan. Murid-murid mendengar dan datang ke kuburan Yesus. Petrus melihat kubur kosong dan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Wuhu! Yesus datang pada murid-murid untuk menunjukkan bahwa ia telah bangkit. Waktu itu beberapa murid Yesus sedang berkumpul bersama. Aku akan pergi memancing. Oke. Mereka semua pergi ke laut, tapi mereka tidak menangkap seekor ikan pun sampai malam. Hai, apakah Tiba-tiba kalian sudah mereka menangkap melihat ikan? seseorang berdiri di tepi pantai. Belum. Lemparkan jalamu ke sebelah kanan dan engkau akan mendapat ikan. Oke. Mereka melemparkan jala dan mendapat banyak sekali ikan. Petrus, itu Yesus. Ketika mereka menghampiri Yesus, Yesus sedang menyiapkan makan untuk mereka. Mari, makanlah. Yesus bertanya, Petrus, apa engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus bertanya lagi, Apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya Yesus bertanya, Apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus pun mengembalakan domba-domba Yesus, yaitu para jemaat, dengan cara mendirikan gereja dan menulis sebagian dari isi Alkitab yang kita baca. Meskipun Petrus pernah menyangkal Yesus, ia diampuni, dan semua orang tahu bagaimana kasih Yesus dalam mengampuni melalui kisah Petrus ini. Nah, anak-anak sudah dengar ceritanya bukan? Sudah. Nah, tadi ceritanya apa James mengenai Tuhan Yesus mengampuni siapa James? Petrus. Betul ya, Tuhan Yesus mengampuni Petrus. Nah, karena itu kita semua anak-anak juga harus mempunyai hati seperti Yesus. Hati yang mau mengampuni, gak mendendam, gak marah sama teman-teman kita. Mau? Mau. Riri mau ya? Iya, mau, mengampuni Tante. Ige ya? Iya, Tante. Iya, Ige juga harus mau mengampuni ya Ige? Siap, Tante. James juga ya? Iya. Iya, karena di Amsal 10 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kebencian itu menimbulkan pertengkaran. Tapi kalau kasih itu menutupi pelanggaran. Karena itu kita mau memiliki hati yang suka mengampuni. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama dulu ya. Mau ya nyanyi ya? Nah, kita nyanyi sama-sama dulu. Kita mau mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita.
Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan dahsyat. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Mari kita semua mengasihi sesama kita dengan hati yang mau mengampuni. Ayo semuanya kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak Little Sheep, untuk aktivitasnya minggu ini kalian menghafalkan ayat yang di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat 12. Bunyinya adalah kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kalian hafalkan bersama dengan gerakannya ya. Begini gerakannya. Kata-kata kebencian kalian buat seperti seperti harimau mau menerkam gitu ya, orang yang benci. Kebencian menimbulkan, kalian seperti membuat sesuatu, menimbulkan pertengkaran. Nah, seperti meninju lagi ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih, kalian buat lambang kasih. Nah, tetapi kasih menutupi. Nah, bisa kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, bisa ya dari depan ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, buat tanda silang gini ya. Nah, kalian hafalkan, lalu kalian buat videonya dan kirimkan ke grup WA kelas. Oke, sampai jumpa minggu depan.